Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue bakal nyeritain film sangat mantap nih. Nah, video kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Sibyl. Dan film ini mengisahkan tentang seorang mama gurih yang merupakan psikiater, tapi dia juga punya anak dari pria lain. Gimana kisah selanjutnya? Sebelum kalian masuk ke alur filmnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian gak ketinggalan alur film menarik lainnya dari kita. Oke deh, gak perlu lama-lama, gue Mike, langsung aja ke videonya. Di awal film kalian akan diperlihatkan dengan seorang mama gurih yang bernama Sibyl yang sedang berbicara dengan pasiennya. Nah, jadi si Sibyl ini berprofesi sebagai psikiater. Dan kali ini dia mendapatkan pasien yang sangat ruwet banget nih, yang bikin si Sibyl pun berpikir kalau dia harus mencari pekerjaan lain. Lalu di malam harinya si Sibyl pun pulang ke rumah dan dia pun mendapatkan surprise dari suaminya dan juga anak-anaknya, karena di hari itu adalah hari ulang tahun si Sibyl. Setelah itu si Sibyl pun bilang kepada si suaminya kalau dia akan berhenti menjadi psikiater dan akan mencoba profesi baru sebagai penulis buku. Namun tak lama pun si Sibyl mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Margot. Dan si Margot ini meminta kepada si Sibyl agar menjadi fisioterapisnya. Lalu si Sibyl pun menolaknya karena si Sibyl mau jadi penulis. Namun si Margot tersebut menelponi si Sibyl terus menerus. Dan akhirnya si Sibyl pun mau gak mau menjadi psikiaternya. Singkat cerita, si Sibyl pun bertemu dengan si Margot. Nah, di situ si Margot pun bercerita sambil menangis kalau dia bingung dengan situasinya yang sekarang. Karena dia sekarang sedang hamil dan ternyata yang menghamili si Margot itu bernama si Igor. Yang kebetulan si Igor ini adalah lawan mainnya di channel TV. Lalu si Margot pun bilang kalau dia gak berani ngaku soal kehamilannya itu kepada si Igor, karena takut si Igor tidak bisa menerimanya. Dan juga si Margot takut kontrak kerja syutingnya itu akan dicabut karena si Margot ini hamil. Lalu si Sibyl pun merekam semua percakapan mereka karena cerita si Margot ini sangat mirip dengan cerita si Sibyl, yang dimana ia bersama dengan kekasih gelapnya yang bernama si Gabriel. Dan si Sibyl juga akan menulis sebuah novel berdasarkan kisahnya bersama selingkuhannya itu dan juga kisahnya si Margot. Lalu si Sibyl mengingat ketika ia mendapatkan pasien seorang anak kecil, dan di situ anak kecil itu curhat tentang kehidupannya. Dan akhirnya si Sibyl pun jadi teringat sambil membayangkan ketika dirinya masih bersama si Gabriel. Singkat cerita, si Margot pun datang lagi nih untuk konsultasi. Dan kali ini dia pun menceritakan awal mula dirinya pentas budaya bersama si Igor. Dan mendengar ceritanya si Margot, bikin si Sibyl pun jadi keinget kalau dia juga sering pentas budaya sama si Gabriel. Lalu si Margot juga bercerita ketika dirinya hamil anaknya si Igor. Dan di situ si Margot percaya kepada si Igor kalau si Igor bakal benar-benar tanggung jawab nih. Namun karena di sini si Margot ini labil, membuat dia pun terkadang meragukan kembali si Igor. Sehingga dia pun berniat untuk menggugurkan anaknya tersebut. Dari sini Margot minta tolong kepada si Sibyl agar menanyakan soal tanggung jawabnya kepada si Igor. Karena si Margot ini gak berani ya untuk bertanya secara langsung. Lalu di keesokan harinya, si Sibyl pun jadi teringat ketika dia dihamili sama si Gabriel, tapi gak dinikahin. Sampai-sampai ketika ngelahirin juga gak ada yang nemenin dirinya. Si Sibyl pun merasakan rasanya pahit ditinggal sama kekasihnya. Ketika anaknya sudah lahir, si Gabriel pun datang kembali menemui si Sibyl. Dan disitu Gabriel malah mutusin hubungannya dengan si Sibyl. Dan si Gabriel malah pergi dengan wanita lain. Mengingat hal tersebut membuat si Sibyl menjadi galau kembali. Sampai-sampai dia enggak akan terusin jadi psikiaternya si Margot. Namun beberapa hari kemudian si Margot pun menelpon kembali si Sibyl. Dan dia bilang kalau janinnya belum digugurin. Dan juga dia meminta kepada si Sibyl datang ke lokasi syutingnya yang berada di sebuah pulau. Beberapa hari kemudian si Margot pun menelpon si Sibyl kembali. Dan dia bilang kalau dia udah ngegugurin janinnya 1 hari yang lalu. Hal tersebut membuat si Sibyl pun merasakan kasihan kepada si Margot. Dan dia pun pergi ke tempat si Margot syuting kali itu.
Ketika di sana, si Sibyl pun melihat si Margot dan juga si Igor yang syuting barengan. Namun karena ada masalah di antara mereka, membuat sutradara yang bernama Mika ini menjadi sedikit kesal kepada si Margot dan juga si Igor. Jadi chemistry-nya nggak dapet gitu guys. Nah karena semuanya udah ruwet, si Igor pun juga langsung pergi meninggalkan lokasi syuting. Dan terpaksa si Sibyl disuruh untuk menggantikan posisi si Igor ketika ia bernyanyi. Lalu di keesokan harinya, si Mika pun datang menemui si Sibyl dan dia pun langsung minta tolong kepada si Sibyl agar membantu mengarahkan si Margot. Karena jika ia syuting, sering terjadi bentrok, maka si Mika takut si Igor meninggalkannya. Jadi di sini kelihatan nih si Mika suka sama si Igor. Lalu setelah itu, si Sibyl pun kembali mengarahkan si Margot syuting dan singkat cerita hasilnya pun membuat si Mika senang. Pokoknya hasilnya sangat bagus. Lalu kita berpindah kepada malam hari, di mana si Sibyl datang ke acara pesta dan di sana dia pun tanpa sengaja saling tatap-tatapan dengan si Igor. Yang bikin si Igor pun langsung pengen nyobain si Sibyl nih, pokoknya pengen icip gitu. Dan benar saja si Igor langsung mengikuti si Sibyl yang ada di pinggir pantai dan mereka pun langsung pentas budaya di alam terbuka. Dan keesokan harinya mereka pun kembali syuting di sebuah kapal. Namun kali ini si Margot dan si Igor susah banget nih buat diarahin. Yang bikin si Mika pun pusing dan dia pun langsung pergi meninggalkan kapal dengan cara loncat ke tengah laut. Nah gara-gara si Mika kagak ada, akhirnya si Igor pun menyuruh si Sibyl untuk mengarahkan syutingnya. Dan benar saja ketika diarahkan sama si Sibyl membuat cara mereka beradu mekanik pun sangat menikmati. Nah setelah itu si Mika pun jadi terharu karena ngelihat hasilnya. Namun tiba-tiba ia ditelepon sama si Sibyl kalau dia mau izin pulang karena si Sibyl teringat dengan masa lalunya bersama si Gabriel ketika ia ngelihat si Margot bersama si Igor. Namun hal tersebut membuat si Margot pun ngamuk karena si Margot masih butuh bantuan si Sibyl dan gak mau ditinggalin. Singkat waktu 10 bulan pun kemudian si Sibyl pun mengajak anak-anaknya ke Dufan buat main-main nih. Namun tiba-tiba dia juga ngelihat si Gabriel yang ternyata udah punya anak. Nah gara-gara ngeliat si Gabriel lagi, membuat si Sibyl pun langsung galau kembali. Dan di malam harinya si Sibyl pun datang ke acara premier filmnya si Margot dan juga si Igor tadi. Dengan keadaan galau, apalagi si Sibyl harus menonton adegan mereka berdua dengan sendiri. Pokoknya kacau banget deh. Nah karena galau udah gak ketolong ya kan, apalagi buat ditahan udah susah banget nih. Akhirnya si Sibyl pun mabok parah dan kali ini si Margot pun membantunya mengantarkan pulang. Namun sampainya di rumah si Sibyl pun gak boleh masuk sama suaminya karena dalam keadaan mabok. Dan juga si suaminya ini udah membaca bukunya si Sibyl yang ditulis kalau si Sibyl ini udah punya anak dari pria lain. Namun setelah itu si Sibyl pun mulai taubat dan juga mulai melupakan semuanya dan menjalani hidup dengan baik. Dan juga mulai fokus nih buat menjadi seorang penulis. Dan yang akhirnya si Sibyl pun berkumpul lagi bersama suami dan juga anak-anaknya. Dan film pun tamat. Sekian film dari gue Mike pamit undur diri. Bye bye.